Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin, amin. Ya teman-teman semua, untuk kali ini saya akan membahas atau berbagi sedikit pengalaman saya. Ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat teman-teman semua. Bukan saya sifatnya mau menggurui atau apa, enggak. Ini saya sedikit sharing aja, sedikit berbagi pengalaman. Dulu saya itu orangnya sangat ambisius gitu. Cuman ya setelah kejadian itu semua gitu diinin, saya juga pada akhirnya menyesal gitu, dan ternyata langkah yang saya ambil itu salah. Jadi saya mau bercerita tentang itu gitu. Dulu saya punya sifat ambisius dan benar-benar sangat ambisius gitu. Bahkan saya berpikir sifat ambisius itu bagus gitu, dan emang sebenarnya bagus gitu. Cuman kalau terlalu ambisius banget jadinya loss gitu. Jadi nggak ada remnya gitu. Itu dulu yang saya alami. Mungkin kalau orang bisa ngontrol ambisiusnya, nggak kayak saya, mungkin bisa gitu. Dulu saya ambisius banget sampai dengan lost control, dan akhirnya bukan hal yang baik yang saya dapat, malahan hal yang tidak baik ya, yang negatif gitu. Karena bagi saya, menurut saya gitu, dulu itu orang itu bisa dihormati sama orang itu karena 5 faktor. Saya termasuk orang yang suka iri gitu. Iri dalam artian, bukan dalam artian yang negatif atau gimana ya. Saya iri, orang bisa kenapa saya enggak gitu. Dia makan nasi, saya makan nasi. Dia bisa kenapa saya tidak gitu. Padahal kan jalan orang itu kan sudah diatur sama yang kuasa ya. Kita bisa aja sama medianya gitu kan, tapi rezeki atau apa sudah Allah yang atur gitu, dan tidak tertukar gitu kan. Itu dulu saya kurang bersyukur, kurang segala gitu. Orang dihormati itu, dulu saya berpikir orang dihormati itu karena 5 faktor. 1, keturunan. Kalau dia keturunan pejabat atau orang kaya atau apalah gitu, biasanya dia dihormati sama orang-orang karena faktor keturunan. Mungkin orang menghormati orang tuanya atau gimana, tapi dia dihormati gitu sama orang. Dan itu bikin saya kadang-kadang dulu di sekolah ada anak orang kaya, anak bapaknya itu ya orang terpandang lah gitu, dihormati, tapi kok saya nggak seperti dia gitu, nggak dihormati seperti dia gitu. Saya pengen gitu dulu. Nah, yang pertama itu faktor keturunan ya. Yang kedua itu faktor pendidikan. Biasanya orang dihargai itu karena pendidikannya tinggi. Nah, beda dengan yang pendidikannya rendah. Biasanya sih ada aja gitu perbedaannya ya. Orang yang pendidikannya tinggi bisa dihormati sama orang, dihargai atau gimana. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat atau karakter. Sifatnya mungkin dia rajin, jujur atau apa, itu bisa dihargai sama orang. Bisa juga. Itu yang ketiga. Yang keempat itu faktor materi. Kalau dia banyak duit, ya bisa dihargai sama orang. Kalau orang yang nggak punya duit, jangankan manusia, setan aja nggak mau berteman sama kita. Benar. Dulu saya pikiran saya begitu. Biasanya yang punya duit tuh dihargai, temannya banyak, segala disegani, inilah itulah gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, biasanya fisik itu sebenarnya hal yang menentukan juga gitu. Cuman emang faktornya kecil, tapi itu kerasa gitu perbedaannya. Biasanya orang yang cakep, orang yang cantik, orang yang ganteng tuh dihargai. Nah, saya orang yang jelek gitu, kadang disepelein gitu, dipandang sebelah mata gitu. Kadang saya juga ngerasa sakit hati gitu. Makanya dulu saya
saya berpikir orang dihargai itu karena 5 faktor, dan saya lima faktor itu saya tidak punya gitu. Tapi saya pengen dihargai, dihormati sama orang. Gimana caranya saya pengen membeli rasa hormat orang itu? Padahal kalau kita sedikit berendah hati, ngapain juga gua pengen dihormati sama dia gitu kan? Dia mau menghormati gua, ya alhamdulillah. Dia nggak menghormati gua juga, yang nggak jadi masalah, atau gua nggak rugi. Tapi dulu saya nggak berpikir seperti itu. Saya beli rasa hormatnya dulu. Gimana caranya saya beli dulu rasa hormatnya? Saya selalu tiap malam tuh selalu ulik caranya tuh gimana, caranya itu gimana, cuman dengan cara yang positif. Biasanya begitu. Biasanya saya ngulik, contoh, saya ke 5 faktor tadi saya tidak punya, tapi saya punya kelebihan. Saya punya kelebihan dari misalkan dari cara bergaul, mudah bergaul saya bisa menjadi, di tempat hitam saya bisa hitam, di tempat putih saya bisa putih, di tempat hijau saya bisa hijau gitu. Jadi saya itu mudah adaptasi. Saya mudah bergaul, mudah akrab dengan orang, mudah gimana, dan saya juga mungkin karena dulu saya skill itu yang saya asah gitu, dan sekarang pekerjaan saya pun di bidang itu. Saya di bidang marketing pekerjaannya. Selain driver, saya juga seorang marketing gitu ya, marketing konstruksi. Dulu saya manfaatkan kelebihan saya, karena bagi saya guru itu biasanya kenal, kalau di sekolah nih ya, guru itu biasanya kenal sama dua jenis murid aja. Biasanya guru itu kenal sama yang pinter, sama yang nakal. Kalau enggak yang bodoh lah, 3 lah, sama yang bodoh ya. Biasanya guru itu kenal sama yang 3 tuh. Tapi kalau sama yang tanggung-tanggung, biasanya guru tuh lupa gitu, lupa lah gitu biasanya. Tapi kalau sama yang 3, yang pintar, yang bodoh, sama yang nakal tuh, yang badung di sekolah, guru tuh inget aja biasanya. Nah, saya biasanya masuk ke dalam suatu komunitas atau suatu pekerjaan atau gimana, saya selalu berpikir gimana saya caranya di sini saya pengen punya nama, saya pengen dikenal orang. Saya nggak mau stuck begitu aja gitu. Walaupun dulu saya awal bekerja, karena pendidikan saya rendah dulu, SMP saya sudah ditinggalkan sama orang tua sudah pergi ke surga duluan. Jadi saya punya adik-adik yang harus dibiayai. Jadi saya berpikir benar-benar menguras otak, tiap malam ngulik bagaimana caranya. Pendidikan rendah tapi saya pengen seperti orang-orang. Jadi pertama kali kerja saya lulus SMP, itu saya jadi office boy. Saya jadi office boy itu kurang lebih sekitar 5 tahun. Itu di rumah sakit. Tapi satu rumah sakit termasuk direkturnya, dokternya itu semua kenal ke saya. Padahal waktu itu saya hanya office boy di ruang perawatan anak. Tapi semua ruangan termasuk ortopedi, termasuk obgyn, termasuk ruang internal atau gilut atau semuanya laboratorium di UGD, semuanya itu kenal sama saya. Office boy ini ya, ruang anak ini ya, yang namanya si ini ya. Kenapa? Karena saya dulu saya selalu gini, gaji saya di rumah sakit itu kecil. 1 bulan gaji saya itu di tahun 2004 itu gaji saya per bulan hanya 240.000. Bayangin, tahun 2004 makan aja sehari, satu kali makan di kelas warteg ya, itu udah 8.000, 9.000. Gaji saya hanya 240.000. Kalau dibagi 30 hari, itu per harinya saya cuma 7.000 atau 8.000 lah, mungkin segitu ya. Segituan. Tapi saya gimana caranya saya biar bisa ngebantu, walaupun enggak semua saya ini, tapi minimal saya bisa ngebantu ke ibu saya untuk biaya sekolah adik-adik saya. Jadi gaji yang 240.000 itu enggak saya ambil. Saya makan setiap hari itu dari hasil
tadi itu kelebihan saya itu yang saya itu mudah bergaul, mengambil simpati orang gitu, karena saya mungkin tadi itu ya, karena mudah di hijau jadi hijau gitu, di putih jadi putih, di hitam jadi hitam, jadi orang mudah kenal, mudah percaya sama saya. Mungkin saya orangnya asik atau gimana, saya juga nggak tahu gitu ya, cuman ya itulah yang saya rasain, kemudahannya gitu. Jadi saya kadang berbohong tapi demi kebaikan, padahal yang namanya berbohong ya tetap berbohong, tetap salah gitu ya kan. Cuman dulu saya karena terpaksa, saya kadang kalau sudah jam makan siang kan itu pada istirahat tuh semua. Contoh jam 1, jam 12 siang atau jam 1 siang itu saya istirahat kerja, itu saya selalu keliling di seluruh rumah sakit. Saya bilang, saya datang ke ruangan, saya dari ruangan anak, misalkan saya ke ruangan ini penyakit dalam, saya bilang ke perawatnya atau ke dokternya, dok atau sus, saya disuruh sama dokter di ruang anak sama perawat di ruang anak suruh beli makan ke depan, ke sana. Sekalian mau nitip nggak? Biar takutnya dokter sama suster sekalian mau makan siang, saya mau ke depan. Itu padahal saya ngarang cerita. Itu saya nggak disuruh sama dokter yang di ruang anak, enggak. Itu bisa-bisanya saya dulu itu. Padahal kan nggak baik ya berbohong, cuman karena saya dulu terpaksa. Gimana caranya saya bisa numpangin perut, gimana? Cuman saya nggak berani, nggak kepikiran nyolong atau gimana, itu saya nggak berani. Cuman saya kadang suka begitu, berbohong, ngarang cerita hanya untuk hal seperti itu bisa makan gitu. Akhirnya mereka kalau biasanya nitip, oh ya udah beli, saya nitip dong, nitip bakso atau nitip nasi padang atau apalah gitu. Biasanya mereka kalau nitip itu nggak bakalan 1, itu pasti 2 untuk saya juga gitu. Jadi selesai dari ruang perawatan penyakit dalam, dari interna, saya pergi ke ruangan obgyn, ke perawat obgyn sama dokter obgyn lagi. Dok, saya disuruh nih, udah punya modal saya kan, dapat dari ruangan interna tadi, ruang penyakit dalam, saya disuruh ke depan sama dokter yang di penyakit dalam sama susternya, suruh beli makan. Takut mau sekalian nitip, mereka pun nitip biasanya. Dan kalau nitip tahu sendiri nggak bakalan 1, pasti 2 dengan sayanya, buat kamu lah sekalian, takut beli makan. Nah itu, dari hasil itu saya kadang suka sehari itu cukuplah untuk keperluan saya sehari-hari 200.000 atau 150.000 atau 100.000 kecilnya saya selalu ngantongin. Dari situ saya bisa hidup, saya bisa bayar kontrakan, saya bisa sehari-hari cukuplah buat makan saya. Namanya saya juga anak muda, kadang pengen merokok, nongkrong sama temen gitu, ngopi atau main, biasa namanya anak muda. Itu dulu. Kenapa? Karena saya berpikir dulu apapun pekerjaannya, apapun ininya, jadilah ahli dalam profesi yang digeluti. Dulu saya tukang sapu, tapi gimana caranya saya pengen jadi ahli tukang sapu, biar orang-orang tuh kenal sama saya selalu cari muka. Dulu kerjaan saya selalu cari muka, ada pengawas atau ada dokter atau ada direktur mau lewat ke arah situ, padahal itu bukan ruangan saya, buru-buru. Saya tahu nih ada yang udah, sebenarnya itu tidak hal yang tidak baik, itu hal yang tidak contoh, karena itu bentuk dari keambisiusan saya. Saya pengen, saya nggak selalu jadi office boy. Saya pengen dikenal orang, gimana caranya. Mungkin karena pendidikan saya rendah, karena pendidikan kerja di rumah sakit. Kalau pengen naik spek ya istilahnya, mungkin jangan jadi tukang sapu aja lah gitu. Karena kan orang ngelihat apanya dalam diri saya gitu, selain kerajinan saya mungkin. Karena pendidikan saya rendah tuh. Jadi saya berpikir gimana caranya biar orang itu bisa ngelihat saya itu rajin, saya itu ulet, terus saya itu asik orangnya, bisa dipercaya, bisa pokoknya orangnya enak lah gitu, diajak ngobrol enak, diajak segala, dan orangnya enggak maksudnya enggak
nggak stuck kayak apa ya, kayak tukang-tukang sapu pada umumnya kayak gitu. Dulu saya orangnya seperti itu gitu. Jadi semua orang di rumah sakit kenal, oh ya tukang sapu ini, kalau mau ada apa-apa lo suruh itu aja tuh, tukang sapu yang di ruang anak tuh asik orangnya tuh, enak orangnya, baik, udah suruh dia aja. Jadi akhirnya satu rumah sakit tuh kenal sama saya. Bahkan ketika ibu saya sakit dulu di kampung, ibu saya disakit, alhamdulillahnya itu dokter-dokter dari rumah sakit itu mau datang ke tempat saya ngejenguk. Bahkan karena mereka ahli dalam kesehatan ya, ada yang diobati nama mereka gitu. Di gini alhamdulillah ibu saya sampai sekarang sembuh, sampai sekarang sehat gitu. Itu hal positifnya yang saya ambil. Cuman mungkin ya hal negatifnya saya sering berbohong, jadi ke bawah-bawah tuh, karena saya kebiasaan jadi mendarah daging, jadi karakter ya mungkin dalam diri saya, jadi ke bawah-bawah sampai sekarang. Bahkan saya kadang sedikit apa ya namanya, menambahkan gitu. Ketika kadang saya di pekerjaan saya sekarang, ketika saya datang, saya selalu pengen jadi bahan apa ya, bukan jadi bahan perhatian sih, pada intinya apa ya, pengen dapat simpatinya gitu loh. Saya selalu bawa cerita yang padahal cerita itu kadang saya karang-karang sendiri gitu. Jadi ketika saya datang ya itu biasanya orang kan, saya cerita nih orang pada mendengarkan kan gitu kan, pada bertanya. Jadi lama-lama tuh saya jadi mudah bergaul, jadi mudah ini, ya itu jadi karakter yang tidak baik buat saya. Mudah-mudahan teman-teman nanti jangan sampai ada yang seperti saya seperti itu gitu. Ini saya lagi berbagi pengalaman pahit ya, sebagai contoh agar nanti anak-anak muda yang sekarang ataupun ada yang ngerasain sekarang seperti saya dulu gitu, jangan sampai lah itu, karena itu akan membuahkan hasil yang tidak baik. Benar, itu dulu. Dari situ gimana caranya saya nih tukang sapu, saya pengen naik jabatan, pengen ini itu, ini saya apa ya, maksudnya takutnya sombong atau gimana, enggak. Dulu saya tukang sapu, saya punya pacar koas. Tahu koas kan? Koas itu jadi mahasiswa kedokteran yang udah lulus kedokteran, mereka lagi ngambil profesi gitu biasanya kan di rumah sakit tuh. Saya pacaran sama koas. Itu satu rumah sakit itu booming banget. Booming. Kenapa boomingnya? Masa sih tukang sapu bisa dapetin ini gitu. Karena saya dulu mikir gimana saya caranya, wah pengen naikin pamor lagi, saya pengen naikin pamor, apa saya pacarin aja. Dulu saya melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya dulu ambisius banget, saya nggak berani di depan lewat samping, nggak berani di samping kiri saya lewat samping kanan, nggak berani lewat samping kanan saya lewat belakang, nggak berani lewat belakang saya lewat atas, nggak berani lewat atas saya lewat bawah. Dulu banyak banget yang saya lakuin agar apa yang saya pengen itu dapat gitu. Dan itu dapat gitu, mungkin dipermudah sama setan kali ya. Jadi apa gitu ya, dimudahin gitu, seperti dimudahin sama setan karena hal-hal yang tidak baik gitu kan sebenarnya gitu. Itu akhirnya hal-hal seperti itu tuh mendarah daging dalam diri saya ketika saya berada dimanapun. Karena saya terlalu ambisius, saya kerja di sini, saya kadang terlalu ambisius, hal-hal terlalu ekstrim, kadang terlalu ekstrim, pengen cepat. Istilahnya di kantor itu jadi bahan iri sama orang, oh si ini cari muka banget, oh si ini banget gitu kan. Cuman saya dulu nggak mempermasalahkan itu. Toh saya itu sebenarnya pengen naik spek, tapi dengan cara tidak menjelekan orang. Saya juga selalu mikir yang penting saya tidak menjelekan orang gitu, tidak menjelekan si A, si B, si C gitu, enggak. Tapi dengan cara saya sendiri, walaupun dinilai orang mungkin itu yang negatif, dan saya berpikir juga dalam diri saya sendiri itu cara yang salah gitu.
kalau dipikir sekarang ya, cuman kan dulu namanya pikiran saya masih labil, jadi saya pun nggak mikir dua kali, nggak mikir panjang gitu. Bahkan dalam hal jodoh dulu pertama kali saya menikah, yaitu tadi saya pengen dapetin istri yang cantik, padahal saya nggak nyadar diri saya jelek orangnya gitu. Saya nggak nyadar diri saya jelek orangnya, gimana gitu kan. Cuman saya berpikir yang kuasa tuh Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Masa sih yang jelek dipasangin sama yang jelek lagi? Yang jelek pasti dipasangin sama ini. Saya pernah baca itu dulu waktu anaknya Nabi Adam, Qabil apa Habil gitu, itu anaknya kan dipasang-pasangin yang jelek dengan yang cakep. Nah itu saya berpikir saya jelek, saya harus dapetin istri cantik gitu dulu. Dan itu dikasih sama Allah, dikasih. Karena keambisiusan saya gimana caranya pengen dapat yang cantik. Pokoknya entah dengan cara apa saya harus dapat yang cantik, dan harus yang sedikitnya di atas saya gitu. Maksudnya di atas saya itu dalam artian kondisinya gitu. Kondisinya jangan sampai saya udah susah nikah dengan yang susah lagi tambah susah. Karena dulu saya berpikirnya seperti itu gitu, padahal itu salah gitu. Padahal itu salah. Sebenarnya ya rezeki nggak begitu gitu. Mau kita nikah dengan siapa ya, tujuannya ibadah kan, rezeki ada aja gitu ngalir. Nah, pada akhirnya pun saya pun berpikir seperti itu. Cuman ini berbagi pengalaman aja gitu. Jadi ya bagi teman-teman jangan sampai ada yang seperti saya lah. Saya salah dulu menikah dengan orang yang cantik, dengan orang yang punya detail, tapi ternyata saya tidak bisa mengimbangi. Akhirnya apa? Akhirnya seperti keset seperti keset. Saya itu seperti pelayan gitu, dijadiin seperti pelayan. Saya sendiri dicukupin. Saya pengen kemana, pengen apa, dicukupin gitu. Tapi ketika saya pengen memberi ke ibu saya, pengen memberi ke adik saya, membantu, itu nggak bisa. Kenapa? Ya karena ya tadi itu, mungkin tidak ada orang yang sempurna ya. Saya berpikir sekarang emang tidak ada orang yang sempurna itu hanya milik Allah, nggak ada yang sempurna. Dulu pengalaman saya itu saya anggap pengalaman yang negatif ya, yang jangan dijadikan jangan sampai ada orang yang seperti saya gitu. Ini saya sedikit berbagi pengalaman negatif saya. Akhirnya saya tidak bisa mengimbangi istri saya. Ujung-ujungnya apa? Dibuang juga saya dibuang. Saya keluar dari rumah cuman hanya bawa baju yang di badan. Sakit. Itu hasil dari ambisius saya. Ambisi yang membawa frustasi. Karena terlalu ambisius, menghalalkan segala cara, akhirnya itulah hasilnya. Emang sempat ngalamin enak, tapi hanya sebentar, tidak lama. Ya kenapa? Karena mungkin pondasinya tidak kuat, tidak seperti orang dibikin pondasi dulu yang kuat. Saya semuanya pengen serba instan. Yang instan itu kan nggak kokoh, nggak kuat, dan akan cepat terusak gitu. Akhirnya makin kesini saya sadar, saya menduda lama, menyesali. Saya selalu ketika saya ketiban sial, oh mungkin ini karma saya dulu. Sekarang saya kadang berpikir ketika saya dapat sial, dapat ini, saya ngerasa mungkin ini karma saya dulu. Anggaplah ini saya lagi diuji, saya lagi dicuci, saya lagi digodok sama Allah agar mental saya kuat menghadapi ujian, agar ya mungkin ke depan lebih baik lah. Allah yang sudah mengatur skenarionya, dan Allah tahu yang terbaik untuk saya gitu. Ya itu cerita yang
pengalaman yang negatif ya, tapi sedikit positifnya sih bagi generasi muda sekarang gitu ya. Ambisi itu perlu sih sebenarnya, ambisi itu perlu, cuman jangan terlalu los seperti saya. Ambisi itu perlu untuk membangun tekad. Jadi cowok tuh jangan terlalu pasrah, jangan terlalu apa adanya banget gitu. Pokoknya berusaha lah, berusaha. Cuman dulu saya salahnya ya tidak kontrol aja gitu, bahkan hal-hal yang salah pun saya lakuin gitu. Oke, segitu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini menjadi edukasi yang baik untuk semuanya. Ambil yang baik-baiknya, buang yang jeleknya. Ya, terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.